Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah sarapan kan ya? Alhamdulillah sehat Bu, sudah sarapan. Alhamdulillah. Nah, sarapan pagi itu sangat penting ya, apalagi untuk memulai aktivitas dan juga sebagai sumber energi untuk kita menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin cek kehadiran dulu. Semuanya bisa on cam dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Itu Bu, tadi Siti ngabarin saya kalau dia lagi sakit Bu. Oh, Siti sakit ya? Mari kita doakan, semoga Siti bisa cepat sembuh ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Di saya masih loading Bu. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat Bu. Oke, sudah terlihat. Nah, untuk materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia, bentuk molekul, dan interaksi antar molekul. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin review terlebih dahulu mengenai materi yang telah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Adakah yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Izin menjawab Bu, minggu lalu itu kita belajar tentang konfigurasi elektron sama kestabilan unsur Bu. Konfigurasi elektron dan juga kestabilan unsur. Nah, benar sekali nih, ada konfigurasi elektron dan juga kestabilan unsur. Nah, bagaimana nih konfigurasi elektron itu ketentuannya? Ada yang masih ingat bagaimana konfigurasi elektron dari subkulitnya dari ada yang S, P, D, dan F? Mungkin Irmaya bisa jawab. Ya Bu, dari S, terus SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP gitu Bu. SFDP dan SFDP lagi. Oke, benar sekali ya. Jadi, ketentuan kulitnya ini dari S, kulit 1, S2, kulit ketiga, 4, kelima, 6, dan ke-7. Kemudian kalau subkulit P itu dari kulit kedua, kemudian ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Kalau D, berarti dia mulainya dari subkulit ketiga, kemudian kulit keempat, kelima, dan keenam. Kemudian ada lagi yang SP, berarti F ya? F berarti dari kulit keempat. Oke, benar ya? Jadi, konfigurasi elektron ini akan sangat berguna bagi kita dalam mempelajari ikatan kimia nanti. Nah, selain konfigurasi elektron, kita juga mempelajari tentang kestabilan dari kestabilan unsur ya. Kestabilan unsur, di mana ada dua kaidah. Ada yang ingat kaidah apa saja? Kaidah duplet sama oktet Bu. Duplet dan oktet. Nah, benar sekali ya, Irma ya. Oke, nah untuk kaidah duplet berarti dia yang elektron valensinya terdapat 2, dan yang oktet itu ada 8 di elektron valensinya. Berarti masih ingat ya? Nah, kita next. Jadi dengan kita menghubungkan antara materi minggu lalu, yaitu mengenai konfigurasi elektron,
dan juga kestabilan unsur dari materi bilangan kuantum minggu lalu, kita dapat menghubungkannya dengan ikatan kimia dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui metode ceramah bermakna, diskusi tanya-jawab. Peserta didik diharapkan dapat menggambarkan struktur Lewis dari ikatan kimia berdasarkan elektron valensi unsur, dan juga dapat mengidentifikasi terbentuknya ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen koordinasi, dan juga ikatan logam. Oke, kita next. Apa itu ikatan kimia? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari apa itu ikatan kimia, Ibu akan menampilkan video singkat yang nantinya akan kalian tarik kesimpulannya ya setelah mendengarkan dari video ini. Sebentar, Ibu share sound. Oke. Chemical bonding. Almost everything we see or touch in our daily life is the result of a chemical bond. The air we breathe, the food we eat, the clothes we wear, and so on, are all made up of one or more chemical bonds. The world is generally not composed of isolated atoms. Rather, it is composed of molecules formed as a result of chemical bonds. The strong force that holds together the constituent particles, atoms, ions, or molecules in a chemical species is known as chemical bond. The chemical bonds are broadly classified as ionic bond, and covalent bond. Let us discuss these chemical bonds in detail in this module. Oke, jadi seperti itu ya videonya. Nah, sekarang adakah yang berani nih untuk menyimpulkan apa dari informasi yang kita dapatkan dari video ini? Saya mau coba, Bu. Oke. Jadi dari video tersebut dapat kita ketahui ternyata semua yang ada di alam ini tersusun atas berbagai macam ikatan kimia. Mulai dari makanan, udara yang kita hirup, benda yang ada di sekitar kita sehari-hari, sama masih banyak lagi, Bu. Oke, benar sekali ya, Salsa. Nah, mungkin ada nih temannya yang lain ingin menambahkan pendapat atau menambahkan informasi yang didapat dari video ini. Coba mungkin bisa, Maya. Ya, Bu, kalau menurut saya, ikatan kimia merupakan ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa atau molekul. Selain itu, dijelaskan juga bahwa ikatan kimia diklasifikasikan menjadi ikatan ion dan ikatan kovalen. Begitu, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih, Maya, atas tanggapannya. Jadi, ikatan kimia berdasarkan video ini ada ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam next slide ya. Nah, selanjutnya, jadi dari video tadi dapat kita ketahui mengenai apa itu ikatan kimia. Ikatan kimia ini merupakan ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa. Nah, dengan terbentuknya senyawa itu, sehingga unsur-unsurnya mencapai keadaan kestabilan sesuai dengan kaidah duplet ataupun oktet, di mana suatu unsur ini dalam membentuk ikatan kimianya, dia akan dipengaruhi oleh elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Nah, di minggu lalu kita sudah pelajari, elektron valensi itu merupakan elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu atom. Nah, di mana unsur ini ingin mencapai keadaan yang stabil seperti unsur gas mulia, yaitu di golongan 8, agar
untuk mencapai kestabilan ini, maka unsur-unsur harus memenuhi kaidah oktet atau bervalensi 8. Dapat juga mengikuti kaidah duplet atau bervalensi 2, seperti contohnya itu dari gas helium ya, karena dia nomor atomnya 2. Nah, untuk mengenai ikatan kimia sendiri terdapat 2 teori. Yang pertama itu ada teori Lewis, dan yang kedua itu ada teori Kossel, di mana teori Lewis ini menunjukkan hubungan struktur antara unsur satu dengan unsur kedua yang ditandai dengan simbol titik. Di sini bisa kita lihat. Di sini, nah titik-titik ini melambangkan konfigurasi elektron atau elektron valensi di kulit terluar dari unsur tersebut. Nah, contoh lainnya itu ada struktur Lewis dari ikatan kimia antara Na dengan Cl, di mana Na ini kan golongan 1 ya, jadi dia mempunyai 1 elektron valensi di kulit terluar, dan Cl ini golongan 7, di mana elektron valensi terluarnya ini ada 7. Nah, tanda titik dan tanda X ini merupakan contoh dari struktur Lewis, jadi titik-titiknya melambangkan adanya elektron. Nah, untuk teori Kossel, teori ini hampir mirip dengan teori Lewis, tapi bedanya itu terletak pada transfer elektron yang penuh antara atom-atomnya, di mana Lewis dan Kossel ini menjelaskan bahwa kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektronnya ini saling berhubungan. Nah, untuk mencapai kestabilan ini, gas mulia ternyata memiliki 8 elektron valensi yang nantinya ditetapkan sebagai kaidah oktet, sehingga sifat unsur atau senyawa yang terbentuk ini menjadi stabil. Seperti itu. Oke, Ibu next slide. Ini merupakan peta konsep dari materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, yaitu kimia, ada ikatan antar atom dan juga ikatan antar molekul. Namun untuk hari ini kita berfokus pada ikatan antar atom ya. Di sini ada ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Serta ada satu lagi yaitu ikatan logam. Kita next slide. Adapun jenis-jenis ikatan kimia dibedakan menjadi yang pertama ada ikatan ion. Di sini bisa kita lihat ada penggambaran dari terbentuknya ikatan ion. Kemudian ikatan kovalen dan juga ikatan logam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di next slide. Yang pertama yaitu ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi ketika adanya ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion, di mana kation dengan anion ini membentuk ikatan ionik yang terjadi antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Yang satu bermuatan positif, satu lagi bermuatan negatif. Nah, sehingga terjadi serah terima elektron. Contohnya itu ada senyawa NaCl dari kation Na, kationnya Na+, dengan Cl- yang berupa anionnya. Atau bisa juga kita lihat dari gambar struktur Na+ nih di sebelah kanan bawah, dengan F, di mana Na-nya ini kan golongan 1, dan dia punya berarti muatannya positif 1, dengan F yang dari golongan 7, yang dia ini berarti muatannya ada 7, dan dia kekurangan 1 elektron. Nah, nanti Na ini akan menyerahkan 1 elektronnya ke F, sehingga F-nya ini akan terpenuhi kaidah oktetnya. Atau bisa juga kita lihat dari nomor atomnya. Na ini kan memiliki nomor atom 11 ya. Berarti di kulit pertama itu ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua ada 8 elektron, dan di kulit ketiganya ada 1 elektron. Sedangkan F ini memiliki nomor atomnya itu 9. Berarti di kulit pertama ada 2 elektron, dan di kulit kedua ada 7 elektron. Nah, ketika untuk membentuk ikatan ion ini, si Na akan melepaskan 1 elektronnya. Akan dia sumbangkan atau terjadi serah terima F-. Jadi
di mana nanti Na-nya akan berkaidah oktet, yaitu elektron valensi di akhirnya ada 8. Dan untuk F-nya, dia juga akan kaidah oktet menerima 1 elektron, jadi di kulit terakhirnya juga ada 8 elektron valensi. Seperti itu ya. Nah, mengenai ikatan ionik ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan, Salsa. Dari yang saya baca di buku, disebutkan kalau ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Apakah semua ikatan ion seperti itu, Bu? Wah, bagus sekali nih pertanyaannya, Salsa. Jadi, ikatan ion apakah dia terbentuk harus antara logam dengan non-logam? Jawabannya tidak ya. Jadi, ini tuh merupakan salah satu bentuk dari miskonsepsi, di mana tidak semua ikatan ion ini terbentuk antara logam dengan non-logam. Contohnya itu ada, sebentar Ibu gambarkan strukturnya. Contohnya itu terjadi antara NH4+ yang direaksikan dengan Cl-, di mana NH4+ ini berarti kan kation ya, dia muatannya positif. Direaksikan dengan Cl- yang muatannya negatif atau anion, mereka ketika direaksikan akan terbentuk ikatan ion juga. Nah, di mana Cl-nya ini merupakan non-logam, dan NH4 juga merupakan non-logam. Jadi ada ya contoh ikatan ion yang terjadi bukan antara unsur logam dengan non-logam, tapi ada non-logam dengan non-logam. Seperti itu. Apakah dapat dipahami, Salsa? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu next ya. Yang kedua yaitu ada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, perbedaannya dengan ikatan ion, di mana ikatan kovalen ini dia difokuskan pada pemakaian elektron bersama, sedangkan ikatan ion ini fokusnya pada serah terima elektron. Kemudian ikatan kovalen ini terdiri dari 3 jenis, ada ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen tangkap, dan juga ikatan kovalen koordinat. Nah, untuk kovalen yang biasa ini, dia pemakaian pasangan elektron bersamanya hanya terdapat 1 pasang ya. Nah, sedangkan untuk kovalen tangkap, dia pemakaian elektron bersamanya bisa lebih dari 1 pasang. Nah, untuk kovalen koordinat, dia pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari 1 atom. Jadi, atom yang satunya lagi, dia menerima bisa 1 pasang atau lebih pasangan elektron bersamanya. Nah, ini merupakan contoh dari kovalen biasa ya. Di sini contohnya itu ada HCl, di mana H-nya ini memiliki elektron valensi 1, dan Cl-nya memiliki elektron valensi di kulit terakhirnya ada 7. Nah, H dan Cl ini akan menggunakan 1 pasang elektron bersama di sini untuk digunakan bersama-sama dan mencapai kaidah oktet. Contoh lainnya itu ada H2O atau air, di mana di sini bisa dilihat ada 1 pasang, jumlahnya ada 2 ya, ikatan kovalen biasanya. Nah, next, selanjutnya itu ada contoh dari ikatan kovalen rangkap, di mana pasangan elektron bersama yang digunakan itu jumlahnya lebih dari 1. Nih, contohnya itu ada oksigen. Oksigen ini memiliki ikatan rangkap 2. Ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, contoh lainnya itu ada nitrogen, di mana nitrogen ini memiliki 3 pasangan penggunaan elektron bersama. Jadi, dia merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, contoh yang ketiga ini merupakan contoh dari kovalen koordinat. Nah, ikatan kovalen koordinat ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini terjadi ketika hanya pasangan elektron bersamanya ini disumbangkan oleh salah satu atomnya saja. Contohnya itu ada NH4+, di mana si NH3 direaksikan dengan H+,
Dan NH3-nya ini yang menyumbangkan pasangan elektron bersama kepada H+. Nah, contoh yang kedua itu ada dari amino boron trifluorida atau BF3NH3, di mana BF3-nya ini direaksikan dengan NH3 dan pasangan elektron bersamanya ini disumbangkan sepenuhnya oleh NH3. Bisa dilihat ya. Oke. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan mengenai ikatan kovalen? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Maya. Berarti NH4+ tadi berikatan kovalen ya, Bu? Lalu, kenapa saat direaksikan dengan Cl- jadinya malah berikatan ion, Bu? Saya masih kurang paham, Bu. Oke. Terima kasih Maya pertanyaannya. Jadi, sini, Ibu gambarkan ya di sini ketika NH4+ direaksikan dengan Cl-, kenapa NH4 yang tadinya? Oh, jadi ini, NH4 dia awalnya memang berikatan kovalen koordinasi. Bisa dilihat di sini, NH3 direaksikan dengan H+, kemudian NH4 yang terbentuk ini memiliki ikatan kovalen koordinasi. Namun, ketika direaksikan dengan Cl-, di mana NH-nya ini sudah berupa kation, memiliki muatan positif. Dan Cl-nya ini bermuatan negatif atau anion. Nah, di mana salah satu syarat dari ikatan ion ini, dia itu merupakan reaksi antara kation dengan anion. Nah, oleh sebab ini, maka ketika NH4+ direaksikan dengan Cl-, yang terbentuk adalah ikatan ion. Nah, di dalam ikatan ion ini juga terkandung ikatan kovalen koordinasi di dalam NH4-nya. Seperti itu, Maya, apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Maya. Oke. Selanjutnya, Ibu lanjutkan ya ke jenis ikatan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada ikatan logam, di mana ikatan logam ini terjadi antar atom-atom unsur logam. Nah, antara atom unsur logam ini, antara elektron valensinya akan membentuk lautan atau awan valensi, di mana ikatan yang terjadi akan menyebabkan logam ketika ditempa hanya akan mengalami pergeseran pada atom-atom penyusunnya, tetapi ikatannya tetap ya. Nah, unsur logam ini pada kulit terluarnya relatif longgar, karena unsur logam itu terletak pada golongan 1, 2, dan 3 ya. Nah, kemudian di elektron valensi kulit terluarnya ini sedikit jumlahnya, karena itu dia relatif longgar, dan menyebabkan elektron valensi tersebut ketika ditempa dapat mengalami delokalisasi. Adakah yang tahu apa itu delokalisasi? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, Tahu silakan. saya, delokalisasi itu keadaan di mana posisi elektron tidak tetap dan berpindah-pindah, sehingga berbaur menyerupai awan atau lautan valensi, Bu. Begitu, Bu. Iya, tepat sekali Irmaya. Terima kasih atas responnya. Jadi delokalisasi itu, seperti yang disampaikan oleh Irmaya, ini merupakan keadaan di mana elektron mengalami perpindahan atau elektronnya tidak tetap, sehingga berbaur menyerupai awan atau lautan valensi. Nah, ikatan logam ini menyebabkan logam menjadi keras namun kemudian logam juga tidak mudah patah meski ditempa, titik leleh dan titik didihnya yang tinggi, dan juga logam ini sebagai konduktor listrik dan panas yang baik. Oke, sampai sejauh ini adakah yang ingin ditanyakan? Baik itu mengenai ikatan logam, ikatan kovalen, atau ikatan ion? Dari saya tidak ada, Bu. Kalau yang lainnya bagaimana nih? Adakah yang ditanyakan? Nah, sejauh ini aman, Bu. Oke, sepertinya sudah paham ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan ada, oh nih,
Sebentar, Ibu next slide dulu. Ibu ingin kalian mencari tahu, baik itu dari buku ataupun dari internet, mengenai perbedaan sifat antara senyawa yang memiliki ikatan ion dengan senyawa yang memiliki ikatan kovalen ya. Ibu beri waktu 2 menit cukup ya. Oke, dipersilakan untuk mencari perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, sudah 2 menit. Yuk, siapa yang mau mencoba? Dipersilahkan, boleh raise hand atau langsung on mic-nya. Mungkin bisa coba Salsa. Sudah dapat Ibu, belum? saya mau coba jawab. Iya, silahkan. Jadi perbedaan antara ikatan ion dan kovalen itu dilihat dari titik leleh sama titik tingginya. Kalau senyawa ion dia tinggi, sedangkan senyawa kovalen dia rendah. Terus kalau dilihat dari kelarutan dalam air atau pada pelarut polar, senyawa ionik itu larut pada air, sedangkan senyawa kovalen tidak larut. Kemudian yang berdasarkan sifat daya hantar listriknya, daya hantar listrik larutan, senyawa ion itu menghantarkan senyawa ion menghantarkan. Ini yang daya hantar listrik larutan Ibu. Jadi baik senyawa ion sama senyawa kovalen sama-sama menghantarkan. Tapi kalau yang daya hantar listrik lelehannya, senyawa ion menghantarkan, sedangkan senyawa kovalen tidak menghantarkan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Benar sekali ya jawabannya. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan sifat dari senyawa yang memiliki ikatan ion dengan senyawa yang memiliki ikatan kovalen, di mana senyawa ion ini titik leleh dan titik tingginya tinggi, sedangkan yang kovalen rendah. Kemudian untuk wujud dalam keadaan kamarnya, senyawa ionik ini wujudnya padat, sedangkan kovalen ini dapat berupa padat, cair, dan gas. Nah, untuk kemudahan menguap atau volatilitasnya, senyawa ionik ini non-volatil, sedangkan senyawa kovalen ini volatil. Kemudian kelarutan dalam pelarut polar atau biasanya itu air, senyawa ionik ini larut dalam air, sedangkan senyawa kovalen tidak larut. Dan untuk sifat kelarutan pada pelarut nonpolar, senyawa ionik ini tidak larut dalam nonpolar, sedangkan yang kovalen ini larut. Nah, untuk daya hantar listriknya, baik itu larutan ataupun lelehan, pada senyawa ionik ini sama-sama menghantarkan listrik. Sedangkan untuk senyawa kovalen, dia larutannya menghantarkan listrik, tetapi untuk lelehannya tidak menghantarkan listrik ya. Berarti sudah paham nih untuk mengenai perbedaan ikatan ion dan kovalen. Oke. Selanjutnya, Ibu punya beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki ada 5 option nih, yang bisa boleh langsung on cam ataupun raise hand. Oh, maksud Ibu on mic ya? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, dipersilahkan. Setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki B. Kecenderungan membentuk konfigurasi elektron gas mulia, Bu. Oke, benar sekali ya nih, Salsa. Jadi, untuk membentuk ikatan kimia, ini karena kecenderungan unsur untuk membentuk konfigurasi elektron gas mulia atau yang konfigurasinya 8, oktet, atau bisa juga duplet. Sehingga terbentuk senyawa yang sifatnya stabil. Oke, benar sekali. Boleh nih diberi applause dulu untuk temannya. Nah, next, ada pertanyaan kedua. Di mana pertanyaan ini yaitu perbedaan antara ion Na+ dengan atom natrium adalah? Ada yang tahu jawabannya? C bukan, Bu. Ion Na+ kekurangan 1 elektron. Oke, tepat sekali Irmaya. Jadi, seperti pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, Na+ ini
karena dia muatannya positif ya, berarti dia kekurangan 1 elektron, berarti jawabannya yang C. Oke. Pertanyaan ketiga, ada beberapa kelompok senyawa yang berikatan ion. Nah, tentukan nih, mana kelompok senyawa yang semuanya memiliki ikatan ion. Bisa sambil dicoret-coret, mungkin di kertas latihannya dulu, baru ditentukan ke sini. Bisa dicoba mungkin bila. Ya, Bu. Yang di Bu, KCl, NaL, sama MgBr2. Oke, KCl, dia berarti kationnya K+ dengan Cl-, kemudian Na+ dengan I-, kemudian ada Mg2+ dengan Br2Br- ya. Nah, kenapa bila jawabnya yang D nih? Kenapa bukan yang A, B, C, atau E? Nah, bisa kita lihat di sini ya. H2O seperti yang sudah disebutkan tadi, dia merupakan ikatan kovalen. Kemudian CH4, dia juga ikatan kovalen. Di sini H2O lagi, ikatan kovalen. Dan ada H2. H2 juga ikatan kovalen. Jadi jawabannya yang benar yang D. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pada senyawa SO3 terdapat ikatan apa nih? Apakah ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi, atau ikatan ion dan logam, atau mungkin ikatan kovalen dan ion? Bisa nih yang nomor 4 sambil dianotet, digambarkan struktur SO3-nya. Ada yang ingin mencoba anotet? Oke, Irmaya Salsabila ingin anotet. Saya izin coba ya, Bu. Ya, silakan Irmaya. Oke, benar nih. Jadi ada ikatan apa nih? Oke, itu ikatan Kovalen. Iya, ikatan kovalen. Berarti kovalen rangkap 2 ya, karena ada 2 pasang. Iya. Yang ini sama yang ini ikatan kovalen koordinasi. Oke, tepat sekali.
Nah, jadi jawaban yang benar ini adalah yang C ya, ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita next. Nih jawaban yang C. Nah, mungkin bisa di-clear dulu annotate-nya. Nah, pertemuan kita hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan nih dari materi mengenai ikatan ion? Ada yang berani mencoba? Yuk, yang berani menjawab dan aktif akan diberi poin plus ya. Saya mau coba deh, Bu. Iya, silakan Irma ya. Jadi kesimpulannya, ikatan kimia adalah ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa, sehingga mencapai kestabilan seperti konfigurasi unsur gas mulia dengan memenuhi kaidah oktet. Kemudian ikatan kimia itu terdiri dari 3 jenis, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Dan ikatan ion itu terjadi antara kation dengan anion, ditandai dengan adanya transfer atau perpindahan elektron. Seperti itu. Oke, tepat sekali ya. Logam. Jadi, ikatan kimia ini ada ikatan ion, kovalen, dan logam. Perbedaannya dari yang ion itu transfer elektron, kovalen itu penggunaan elektron bersama, dan yang ion logam ini adanya lautan atau awan valensi. Nah, sebagai tugas, Ibu akan memberikan tugas diskusi kelompok, di mana dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas mengenai materi ikatan antar molekul. Ada gaya van der Waals, gaya dipol-dipol, gaya dipol terimbas, dan gaya London, serta ikatan hidrogen, di mana nanti hasilnya di dalam bentuk PPT dan akan dipaparkan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sejauh ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik mengenai tugas ataupun materi yang telah kita pelajari hari ini. Bu, izin bertanya, untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya, Bu? Untuk pembagian kelompoknya nanti sesuai urutan absen ya. Akan Ibu kirimkan pembagiannya melalui WhatsApp. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, baik kalau begitu, Ibu cukupkan pertemuan hari ini sampai materi ikatan antar atom. Jangan lupa dijalankan diskusi kelompoknya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai ikatan antar molekul dan juga membahas mengenai bentuk dan interaksi molekulnya ya. Nah, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri ya untuk Zoom hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali.